RRI Sungai Liat tertangkap bencana COVID-19, Indonesia tatanan kehidupan baru. Selamat pagi, menjelang siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya hadir untuk Anda di kesempatan saat ini dalam kelas inspirasi yang akan hadir untuk Anda hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya seperti biasa ya, dalam kelas inspirasi kami hadirkan narasumber yang akan hadir juga untuk Anda dan semoga bisa menjadi inspirasi Anda ya, motivator Anda juga untuk menata masa depan ya. Oke deh, dan saat ini pendengar saya sudah bersama kedua atlet karate ya, ataupun atlet bela diri gitu ya. Ada Rahmat Hidayat dan juga M. Hafiz Syawal. Halo, selamat pagi jelang siang. Selamat pagi. Pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Bugar banget ya. Kayak gitu loh ya sahabat kreatif, kalau sama atlet tuh tiap hari kelihatannya bugar. Tapi kayaknya ini agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Apa karena cuaca yang Cakep. Kurang ngopi kali. kurang ngopi? Iya, udah keras nih kayaknya ya. Iya. Baik, pendengar ya. Di sini ada Rahmat Hidayat. Yang Rahmat yang mana nih? Iya, saya. Ya, Rahmat sama Hafiz yang mana? Hafiz Syawal. Oke, dia Rahmat sama Hafiz. Kenapa? Paling muda. Yang paling muda. Yakin paling muda. Nggak mau saingan sama saya. Oke deh, mereka ini pendengar adalah atlet ya. Kalau mau dibilang seorang, tapi mereka berdua gitu. Jadi dua atlet yang tentunya punya prestasi yang luar biasa gitu ya. Begitu lihat video mereka, wow, ini udah sekaput ancup gitu ya. Ke Belitung, ke Surabaya, kemana lagi nih? Ada yang ke, pokoknya banyak deh, sampai di Sulawesi Selatan juga gitu ya. Ini prestasi mereka luar biasa sekali, dan nanti juga mereka akan berbicara seputar bagaimana mereka bisa menjadi seorang atlet ya, dari awalnya seperti apa, lika-likunya seperti apa, dan mungkin juga ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya, silakan bergabung bersama kami di line telepon 94302 ataupun 94301 juga, dan juga bisa di WhatsApp kami 0811717922. Oke, kita pengen berbicara dulu nih untuk mungkin gantian gitu ya, Iya. menceritakan bagaimana lika-liku kalian sampai menjadi seorang atlet seperti saat ini udah kaput ancup lah ya keliling Indonesia. Mungkin dari Rahmat dulu. Rahmat Hidayat ya tepatnya. Iya. Waktu pertama saya latihan, untuk pertamanya saya itu malu-malu gitu kan. Sejak SD saya nggak mau. Terus sampai keinginan saya mau itu waktu SMP. Nah, padahal kalau dilihat kan, aduh SMP kan sudah berumur gitu kan. Kebanyakan anak-anak kan latihannya dari SD ya kan. Tapi niatnya itu terkumpul waktu SMP. Saya pun disuruh orang tua untuk latihan, dan untuk pertama kalinya saya latihan di KNPI. Yang pelatih awal saya yaitu Sahdil Nur atau dipanggil Cae. Dari situ saya latihan rutin seminggu 2 kali. Latihan. Saya itu latihannya bersama teman-teman saya. Sekarang ini ya nggak ada lagi kan, soalnya mungkin lihat zaman ini kan kebanyakan bermain atau mementingkan game gitu. Saya mulanya canggung, malu, takut untuk kumpul latihan bersama teman-teman, dan lama-kelamaan saya nggak canggung latihan. Selain latihan di tempat KNPI, saya latihan sendiri di rumah, pokoknya dengan niat sendirinya kuat untuk latihan. Kadang-kadang ngajak teman latihan gitu kan, di Taman Sari, di hutan lindung, tiap pagi sore kalau nggak ada kegiatan. Kalau untuk mengumpul niat buat latihan itu berat, susah. Apalagi misalnya kalau kita tergantung sama teman, aduh nggak ada dianya, males latihan. Emang itu harus dilawan dari
diri kita sendiri untuk melawan kemalasan kita itu. Soalnya malas ini yang sangat-sangat sulit dilawan. Sampai saya jadi sekarang, sampai saya jadi atlet, dibilang atlet ginilah. Jadi malu kan. Terus gimana lagi? Lanjut lagi ya. Lupa ini. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutin ya ketika mungkin ada pendengar yang bergabung ya. Iya. Nah dari Rahmat kita coba ke Syawal ya. Hafiz Syawal. Oh boleh aja. Oke silakan Muhammad Hafiz Syawal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cerita ini, saya mau terima kasih dulu buat para pelatih dan juga ketua KONI dan ketua KNP yang sudah membuat kami sampai sekarang berlatih hingga menjadi atlet. Benar itu, di balik atlet yang hebat ada pelatih yang berperan juga di situ. Pelatih pertama kali sama kita Rahmat ya, sama kan? Nah itu M. Syahril Nur sama Sensei Muharun. Mungkin banyak juga pelatih-pelatih yang hebat, tapi ya pelatih hebat belum tentu menjadi pelatih ya pelatih. Kebanyakan pelatih ya hanya melatih tanpa program latihan. Jadi ketika melatih tanpa program latihan itu sama saja 0, kosong. Maupun cabur apapun itu kalau nggak ada program latihan, itu latihannya nggak ada isi. Lebih baik jogging aja kalau mau gitu kan olahraganya. Tapi kalau untuk olahraga prestasi itu harus ada program latihan. Nah pelatih saya ini nggak diragukan lagi karena alhamdulillah saya nggak salah pilih pelatih. Karena di sini pelatih saya juara tim 2 kali PON tahun 91 kalau nggak salah, tahun 91 2 kali PON, dan juga atlet Jakarta B, udah atlet charteran, atlet bayaran, udah zaman dia dulu kan. Dan juga kalau Sensei Harun ini atlet Jogja, atlet Asia, ya pokoknya prestasinya itu udah dibilang cukup bagus lah ya, udah bukan bagus lagi, udah sangat istimewa itu. Nah di situ di balik pelatih yang hebat ada juga faktor dari kita sendiri. Percuma kalau pelatihnya hebat, kalau kitanya sendiri nggak ada niat. Gitu. Kurang kuat ya. Jadi pelatihnya udah bagus, udah prestasinya udah bagus, dan atletnya sendiri males-malesan latihannya. Program udah dikasih, atletnya males-malesan, itu nggak bisa, nggak nyambung. Jadi harus ada kontribusi kedua-duanya gitu ya. Ada kontribusi kedua-duanya. Pelatih hebatnya itu M. Syahril Nur. Oke. Kalau Rahmat, pelatih hebatnya siapa nih? M. Hafiz Syawal. Oh berarti ada dua dong ya, Syawal sama M. Hafiz Nur. Ya. Sama-sama M depannya. Kalau sudah M itu depannya, luar biasa itu. Muhammad. Tapi kalau diajak makan BMM ya. Iya. MM duanya ya. Oke deh, lanjut lagi nih, ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi RRI, mau tanya sama dua atlet ganteng impres Bangka. Secara kita live di Facebook loh, jadi bisa kelihatan wajah gantengnya, gak sia-sia ya. Bisa dicek mungkin ya di RRI padahal bisa dilihat langsung gitu. Oke. Mau tanya nih Kakak Hafiz dan Kakak Rahmat, udah punya pacar belum? Dan mau tanya juga. Maksudnya apa nih? Kalau yang tanya cewek kayaknya ada sesuatu ya. Terus juga mau tanya juga buat motivasi kita semua, berapa medali prestasi yang dicapai? Wah, kayaknya banyak nih. Ini yang banyak nggak tahu di prestasinya apa ceweknya nih. Oke, Rahmat dulu deh, yang tua dulu ya. Udah punya pacar belum? Iya. Udah. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mensudutkan saya ini. Kenapa? Karena saya jomblo. Kali aja nih bisa jadi peluang loh ya. Ayo yang mau merapat. Kalau saya sih belum ada ceweknya dari dulu. Dari dulu kasihan banget ya. Ini saya kisah ceritain jadi curhat nih kayaknya. Sedih nih kalau masalah wanita saya
nggak paham, nggak bisa. Ya sudah lah ya. Ya, Kalau sudah. begitu mungkin bisa diceritain nih prestasi yang pernah diraih apa aja. Oh, kalau prestasi, Udah berapa medali dapatnya? kalau medali untuk provinsi, Poprov sudah 2 kali ikut, Prapon sudah 2 kali, dan kalau untuk kejuaraan provinsi ini, aduh sudah banyak lah gitu. Iya, ini banyak banget nih deretannya. Kalau misalnya kurang jelas bisa dikepoin di sini ya. Ini sebagai peserta prakualifikasi PON 19 di Medan, ya di Jakarta, di Bangka Tengah, Belitung Timur 2 sampai 2 kali ya. Iya. Surabaya, terus juga di Provinsi Bangka Belitung juga ini 3 kali malah ya. Iya. Itu keren banget ya. Nah, kalau M Hafiz gimana nih? Udah punya pacar belum? Kalau Jujur, di sini jujur. oke. Iya, fine. Kayaknya sih udah ya. Jadi tahu lah, no comment. kalau pacar itu nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi kalau cewek banyak. PHP-in tuh namanya. Iya. Enggak lah. Apa? Ayo. Takut dianya didengerin ceweknya ya. Ya sudahlah, berarti udah punya ya. Kasihan buat yang nanya, kalau cewek kasihan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin medali, prestasinya udah berapa banyak nih? Itu kalau di mapin piagam udah dua map. Udah 2 map ya. Tebel itu gak tahu lagi berapa itu. Yang terpenting itu bukan Medalinya? medalinya tapi Jujur banget ya Rahmat ya. mental juaranya itu. Oke. Mental juaranya yang bisa mempertahankan itu Iya, yang berat itu yang ya, mempertahankan. Hafiz ya. Jadi di sini kalau lihat dari biodata Hafiz sendiri ini kayaknya udah berjurutan ini cuma 2 kali dapat juara 3. Selebih 1 kali juara 2, selebihnya juara 1. Kebayang nggak sih tadi kalau dibilang kalau di mapin tuh udah dapat 2 map gitu ya. Ini prestasi yang banggakan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Oke, lanjut lagi nih. Ada yang ikutan bergabung nih. Pagi Kak, mau tanya dong, kalau cewek jadi atlet karate ada perlakuan khusus nggak atau sama aja kayak cowok? Dari Tania di Sungai Liat. Ada spesial nggak kalau misalnya cewek yang jadi atlet? Kalau kita latihan di dojo KNPI, dojo Satria. Nah, kalau cewek itu nggak ada perlakuan khusus sih, cuman ya kembali ke basic, ke dasar kihon karate. Kaedah karatenya jangan ditinggalkan gitu. Walaupun dia cewek, tetap diajarin yang namanya dasar, kihon, kumite, kata. Di situ nanti dilihat potensinya di mana. Oh, kalau di kata ya kita latih kata terus. Programnya kata. Perlakuan khusus paling di saat pertandingan. Kalau cewek yang pakai hijab itu ada hijab karatenya dari WKF. WKF World Karate Federation. Itu ada khusus jilbabnya. Paling itu aja sih. Kalau iya, body chest, pelindung dada itu kan, paling itu. Kalau yang lain nggak ada Mat ya? Nggak ada, sama aja. Sama aja kan? Oke, lebih kepada proteknya gitu Protek, ya. Protek terhadap. Oke. Ada lagi nih dari Leo di Sungai Liat ya. Katanya setiap hari latihan kan harus pemanasan nih. Karena terkadang rasanya males banget untuk pemanasan. Gimana tuh ngatasinya? Terus apa sih gunanya pemanasan? Ini kan harus belajar teknis materi harus dikasih juga nih. Ya benar. Jadi gini, pemanasan itu sangat penting karena kenapa? Sebelum kita melakukan aktivitas itu otot-otot kita itu masih kaku. Kaku ya. Jadi masih tegang ya. Jadi ya dibutuhkan pemanasan dinamis, statis untuk bisa meregangkan otot tadi kan biar untuk siap melakukan aktivitas olahraga. Nah, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini kan. Pandemi COVID-19 ini kan seluruhnya kan pakai masker. Olahraga pakai masker itu salah sebenarnya. Kalau menurut saya sih salah. Iya. Olahraga pakai masker itu nggak boleh, nggak efektif karena kita olahraga itu meningkatkan imun dan juga detak jantung kita kalau pakai masker untuk olahraga berat kayak jogging itu malah membuat sesak di nafas. Kalau olahraga di saat pandemi ini lebih baiknya olahraga bawa masker
bukan olahraga pakai masker. Masker, oke. Olahraganya bawa masker gitu. Oke. Dan memang sudah ada penelitiannya kalau Iya. olahraga itu nggak dianjurkan untuk menggunakan masker karena proses pernafasannya yang kurang Boleh sih, tapi bagus kalau gitu ya. olahraga ringan aja gitu, pemanasan. Kalau jogging kan agak berat juga ya, agak kalau berat, jogging ya, iya. karena memang lebih ke pernafasan. Pernafasan. Oke, lanjut lagi ada Denny di Centeng ya. Centeng. Kak, Nung berarti yo. apa sih motivasi untuk terus menghadapi latihan yang berat? Motivasinya apa? Silakan. Ya yang tua dulu deh, yang Pak tua deh. Rahmat Hidayat ini. Motivasi untuk latihan yang berat ya. Heeh. Berat nih, aduh berat emang hidup nih kayak. Beratnya luar biasa ya, berapa ton? Motivasinya itu ya kita selain kita berpikir untuk target dan tujuan kita berpikir untuk tujuan kita semulanya apa lagi. Nah, dari awal kita apa kan, dan dari diselingi latihan itu untuk menenangkan hati dan jiwa kita, itu kita kembali kepada Sang Pencipta, kita mendekatkan diri kita, ibaratnya itu kita itu religiusnya ada kan, untuk menenangkan hati ini agar gimana lagi, tujuan kita yang pertama tuh apa kan, kita sholat gitu, mengaji gitu kan, tiap hari kita lakukan agar kita berjalan itu bersamaan dunia dan akhiratnya. Oke. Jadi itu dia ya. Ada dua penyeimbang lah Iya, seperti itu ya seimbang, agar- motivasinya. Nah, kalau Emang Hafiz sendiri motivasinya apa nih? Kalau saya sih motivasi Biar keker, biar tenar, biar apa nih? Nge-gym tuh kali. bicara kalau motivasi ya, saya motivasinya lo jual, Gue beli. bukan. Lo bukan jual dia. jualan ya. Lo jual, gua borong. Oh, banyak uang ya? Lo menang, gua nggak terkalahkan. Oh gitu, sama Jadi- aja. Lu menang tapi nggak terkalahkan nggak gitu terkalahkan. ya. Jadi- Semenang-menangnya lo, menangnya gue Iya. juga gitu ya. Oke. Jadi kalau menang hari ini, belum tentu lo menang Nantinya. gitu. Oke. Jadi motivasi tuh nggak naik terus kan, berbareng oke, terus. oke. Oh, siapa nih yang juara? Dia. Oke, baru gua gitu. Kan juga ya kata-katanya ya. Apa tadi? Lu jual, Lo gua jual, gue borong. Lo menang, gue Nggak terkalahkan. nggak terkalahkan. Nggak mau kalah saing nih kayaknya. Oke, jadi untuk yang menang jangan sombong ya. Iya, yang menang jangan Ada sombong. Hafiz nanti soalnya. Karena mempertahankan itu sulit loh. Oke, ya benar ya. Hal yang tersulit adalah mempertahankan apa yang sudah kita capai ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi nih di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Liat, tertangkap bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. RRI Sungai Liat, tertangkap bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, lanjut lagi langsung aja nih ya. Untuk Kak Rahman sama Kak Hafiz Syawal gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi yang udah masuk nih. Ada Dewi di jalur 2 ya. Tahu yang mana? Nggak tahu. Oke, Kak, mau tanya nih, hambatan selama ini jadi atlet karate apa aja Kak? Dan bagaimana cara menghadapinya? Hambatannya tuh apa selain susah dapetin cewek untuk Rahmat? Ayo apa Rahmat? Aduh. Kalau sampai bilang ada berarti nggak punya hambatan dong ya? Nggak mungkin tuh. Hambatannya. Kalau saya sih nggak ada hambatannya. Mungkin malas bangunnya, malas latihannya atau apa nih? Hambatannya ada, ketemu nih. Hambatannya pas lagi asik-asiknya kita tuh bersama teman. Lupa waktu. Aduh, waktunya mau latihan lagi. Nah, itu. Aduh, mau Merasa latihan. terbatasi. Terbatasi dengan waktunya. kegiatannya. Karena memang harus disiplin gitu ya. Iya, disiplin. Aduh, nanggung kan. Nih baru kayak baru sebentar aja ngumpul sama teman kan. Ngopi gitu kan. Aduh, mau latihan lagi nih. Nah, cara menghadapinya seperti apa nih Kak Ridwan? Rahmat ya. Caranya langsung saja saya bertindak.
Wah, gaspol. nggak kena nih, nggak kena Nggak nih. kena gitu nih ya. kalau diturutin mulu ya. nanti Anda langsung aja langsung pamitan langsung gas motor. Oke, Gitu, pokoknya menjem mata lah ya. Oh, menjem mata lah, nggak ada mikir nanti langsung aja Oke. ngambil tindakan gitu. Oke, nggak pakai nanti ya. Iya. Oke. Nah, kalau Hafiz gimana, Phil? Hafiz. Kalau saya hambatan ini pertama kalau hujan, nah itu males tuh. Paling males itu kalau hujan itu. Tidur enaknya. Apalagi dengan cuaca seperti ini ya. Hafiz, aduh. latihan sekarang. Aduh, berat ya. ini. Bisa nggak latihannya di rumah aja gitu kan ya. Sambil tidur. Terus selain hujan, paling cara mengatasinya ya dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya tujuan ya tetap nggak latihan. Tapi kalau kita ada tujuan pasti hati tergerak pengen latihan gitu. Tujuan saya ini apa sih? Ada event apa sih ke depan gitu. Karena persaingan tetap berjalan. Walaupun ya kayak sekarang kan pandemi ini kan banyak yang stop latihan. Tapi siapa yang latihannya dengan giat tanpa ada rasa hambatan dan percaya dengan diri sendiri kalau saya ini bisa, ya persaingan tetap berjalan. Suatu saat ada event, ya jangan salahin diri, jangan salahin pelatih kalau dia sendiri pun nggak latihan gitu. Oke. Jadi walaupun udah hebat banget sehebat ini gitu ya. Kalau tadi mau dimapin sampai 2 map ya juaan apa sih prestasi yang diraih gitu ya, tetapi tetap latihan tuh harus ya, harus ya. Apalagi kan musim pandemi COVID-19 gini kan, kebanyakan orang kan udah stop, nggak di rumah aja, nggak latihan. Kalau di dojo kami KNPI itu masih latihan seminggu 2 kali, dan untuk anak-anak impres itu di KONI seminggu 1 kali. Oke, Tetap tapi berjalan. dikurangi untuk intensitasnya gitu Iya, ya. Intensitasnya dikurangin dan Latihan tetap. latihannya. Oke, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Protokol pemerintah. Oke. Jaga jarak gitu. Jaga jarak ya. Ntar berantemnya dari udara dong ya. Ada jarak di tengah ya. Jarak kayak ada ilmu tenaga ilmu dalam gitu. Oke, ada lagi yang sudah ngegabung nih ya. Ya, kalau selain untuk membela diri di keadaan terdesak, apa sih manfaat mempelajari karate ini? Mungkin masih ada yang bingung nih sebenarnya. Apa sih manfaat karate dari Mira di Sempan? Gimana Iya. tuh? Jadi gini ya, bela diri karate kita sendiri yang harus bisa mengaplikasikan ke kehidupan kita di sehari-hari. Jadi kalau latihan karate untuk prestasi ya kejarlah prestasi. Tapi di satu sisi lain bisa kita mengejar prestasi dalam bidang cabur karate, kita juga mendapatkan yaitu satu refleks naluri dan juga insting. Nah itu. Jadi latihan karate walaupun ada gangguan di luar itu belum tentu 100% teknik karatenya keluar. Kepake, Benar, ya. belum tentu. Tapi yang pasti itu refleksnya, insting dia, mental Untuk menjaga diri gitu ya. mental menjaga dirinya. Oke. Jadi dia nggak panik, Iya. tetap slow. Kalau misalnya kayak kita nih nggak punya ilmu bela Nggak diri punya ya, bela diri ya, refleksnya lari. refleks ada, ya, lari. Ya nggak sih? bayang. Nggak bisa ngelak ya lari itu. Iya. Oke deh, itu dia perbincangan seru kita ya pendengar untuk pagi menjelang siang kali, dan semoga aja untuk Anda yang mungkin pengen masuk ke dunia bela diri yang masih ragu gitu ya, yang masih maju mundur cantik gitu ya, setelah mendengarkan ini udah memantapkan diri, oh mantap nih pengen mendalami ilmu bela diri ya, karate dan lain sebagainya ya, seperti cerita yang sudah disampaikan sama Muhammad Hafiz Syawal dan juga Rahmat Hidayat nih pendengar. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk pendengar Rahmat sama Syawal? Habis dulu. Untuk Oke, jadi untuk pendengar ya, jadikan olahraga itu hobi, bukan jadi suatu tekanan gitu kan. Apapun cabornya, mau kalian cabur panahan, mau cabur atletik, silat, taekwondo, kriket, bulu tangkis, semua cabur itu kalau nggak ada motivasi dalam diri itu nggak bakalan berhasil.
Dan juga kalian harus pahami di diri kalian itu olahraganya untuk apa. Kalau hanya untuk sekedar olahraga, mending jogging aja. Tapi kalau olahraga untuk prestasi, ya kalian harus lihat pelatihnya siapa. Oh ini pelatihnya, programnya apa. Oh gini. Lalu kalian berkaca lagi dengan diri, pantas gak saya ya? Nah gitu, saya ini harus juara nggak? Kalau ya kalian udah tekanin saya harus juara, ya juara gitu. Persaingan tetap berjalan seperti saya. Jadi bilang. motivasi. Iya, gitu jadi ya. motivasi. Oke. Kalau Kak Rahmat gimana nih Kak? Kalau saya untuk pendengar, mari kita berolahraga apapun olahraganya itu. Jangan apalagi musim pandemi gini, di rumah aja kan. Tidur. Aduh, katanya mungkin pemerintah nih nggak boleh keluar rumah atau gimana. Ya dari diri kita sendiri di rumah aja kita olahraga bisa. Kalau saya semenjak Covid ini saya latihannya di rumah. Kan banyak tutorial di YouTube, di mana kan di IG, latihannya di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita kan. Dan sayangilah tubuh kalian ya. Oke, dari segi kesehatan nggak ada alasan untuk tidak Nggak ada berolahraga alasan, gitu ya. iya. Meskipun harus di rumah, tetapi olahraga tetap dijalankan. dijalankan di rumah. Oke, thanks banget nih untuk waktunya ya, Rahmat Hidayat dan juga Muhammad Hafiz Syawal, dan semoga aja kalian bisa menjadi motivasi ataupun bisa menginspirasi teman-teman di luar sana gitu yang masih galau gitu ya. Dan pendengar ya, sampai di sini kebersamaan kita untuk rangkaian acara kelas inspirasi dan sebuah moto hidup ya dari Muhammad Hafiz cukup menarik tadi ya. Allah jual gue borong, lo juara, gue nggak terkalahkan gitu ya. Dan juga melawan rasa malas itu yang paling berat, tetapi memang harus dilawan seperti itu. Baik, selamat siang untuk Anda dan pastikan terus bersama kami di RRI Sungai Liat terhadap tangga bencana COVID-19.